Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ingat jaga terus kondisi tubuh ya, dan juga selalu jalankan protokol kesehatan selama pandemi ini ya teman-teman. Ya, kita berharap dan berdoa pandemi cepat selesai ya, dan kita bisa kembali ke aktivitas seperti semula. Oke, pada kali ini kita akan membahas regulasi obat tradisional, khususnya regulasi obat tradisional yang berlaku di Indonesia ya teman-teman. Ya, pada pembahasan ini mungkin hanya beberapa saja. Nanti kalau kalian mau lebih lengkap dan lebih jelasnya bisa tertera ya, atau sumber yang valid. Sumber itu bisa berasal dari peraturan Menteri Kesehatan maupun peraturan dari BPOM ya. Lalu juga ada surat keputusan dari Menteri Kesehatan ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan loncengnya. Like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Pada kali ini kita akan membahas regulasi obat tradisional yang ada di Indonesia ya, di negara kita. Oke, regulasi seperti apakah yang ada di Indonesia khususnya untuk mengatur obat tradisional yang ada di Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama ya. Ya, yang pertama kita punya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Ya, pada Permenkes ini mengatur yang pertama ada izin edar, lalu yang selanjutnya ada persyaratan registrasi dan tata cara registrasi. Tujuan untuk Permenkes ini yaitu untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan juga mutu. Iya, jadi obat tradisional yang ada di Indonesia ini harus memenuhi persyaratan ketiga ini ya teman-teman. Ada keamanan, khasiat, manfaat, dan juga mutu. Agak berbeda dengan kalau kita mungkin dengan obat sintetis ya. Untuk persyaratannya yaitu harus aman, berkhasiat, dan juga acceptable. Ya, karena obat tradisional itu cenderung lebih sulit untuk dihandle ya teman-teman. Dari bahan bakunya sendiri itu kita benar-benar mengambil dari alam ya, maka dari itu mutunya harus dijaga. Mutu di sini bukan hanya jadi obatnya ya atau produk jadinya ya, tetapi juga mulai dari bahan baku, bahan perantara, sampai bahan jadi. Ya, lalu selanjutnya ada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 03.1.23 06.11.5629 tahun 2011 tentang persyaratan teknis cara pembuatan obat tradisional yang baik, atau biasa disingkat dengan CPO-TB. Ya, pada peraturan BPOM ini hampir sama ya seperti dengan CPOB kalau kita mau membuat obat sintetis ya teman-teman. Iya, dari prinsip peraturan BPOM ini ya, industri obat tradisional harus membuat obat tradisional sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, lalu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunanya karena ketidakamanan, mutu rendah, ataupun tidak efektif. Ya, lalu untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan,
Diperlukan sistem pemastian mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar, serta menginkorporasi cara pembuatan obat tradisional yang baik, termasuk pengawasan mutu dan manajemen risiko mutu. Ya, jadi di CPOTB ini hampir sama dengan CPOB ya teman-teman, tetap akan menitik beratkan pada pengawasan mutu dan manajemen risiko mutu. Nah, lalu kurang lebih nanti yang ada di CPOTB ya. Yang pertama ada ketentuan umum dari CPOTB, lalu membahas tentang personalia, lalu selanjutnya ada bangunan, peralatan, lalu selanjutnya ada sanitasi dan hygiene, lalu ada dokumentasi, produksi, dan pengawasan mutu. Ya, nanti mungkin teman-teman yang ingin lebih mendalami lagi bisa mencari atau mendownload ya soft filenya. Kalian tinggal ketik aja CPOTB, nanti cari, tinggal googling, nah nanti pasti ketemu ya. Ya, lalu landasan umum dari CPOTB tadi ya, karena obat tradisional diperlukan untuk memelihara, mengobati, dan memulihkan kesehatan, lalu perlu dilakukan langkah-langkah agar obat tradisional senantiasa aman, bermanfaat, dan bermutu. Selanjutnya ada kontrol terhadap bahan baku, bangunan, prosedur dan pelaksanaan proses pembuatan, peralatan yang digunakan, serta pengamasan dan personalianya. Ya, lalu definisi sendiri dari CPOTB berdasarkan peraturan BPOM nomor HK03.1.23.06.11 tahun 2011. CPOTB adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan izin, dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produknya. Ya, lalu regulasi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 006 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Ya, tujuan dari Permenkes ini yaitu untuk mengatur industri dan usaha obat tradisional dengan memperhatikan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu obat tradisional yang dibuat serta kejelasan jenis atau bentuk industri yang dibuat, seperti ada nanti IoT ya, lalu ada IEBA, UKOT, UMOT, lalu ada usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya jenis-jenis usaha dari obat tradisional ini ya, atau mungkin ada yang baru mendengarnya atau mengetahui bahwa industri obat tradisional itu ada bermacam-macam jenisnya ya. Iya, mungkin kalau di sini kita sudah tahu pasti ada usaha jamu racikan ya, lalu jamu gendong yang biasa kita sering temui ya. Kalau mungkin di desa-desa sekarang masih banyak ya, tapi sekarang ya jarang lagi ya kalau kita temui dengan sistem gendong ya, biasanya sudah pakai sepeda, bahkan sepeda motor ya teman-teman. Nah, peraturan yang baru ini pada pasal 8 menjelaskan bahwa Menteri memberikan izin sesuai dengan pasal 6 ayat 1, yaitu untuk IoT dan IEBA kepada Direktur Jenderal, lalu UKOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sehingga dalam implementasi di lapangan dalam industri dan usaha obat tradisional sangat bermanfaat dan memberikan iklim usaha yang kondusif bagi produsen obat tradisional. Ya, jadi di Permenkes ini lebih menjelaskan lagi golongan jenis usaha pada obat tradisional ya teman-teman. Jadi nanti tidak saling tumpang tindih ya, karena nanti masing-masing jenis industri obat tradisional juga memiliki perizinan untuk memproduksi obat tradisional yang berbeda-beda gitu ya. Iya, dengan adanya Permenkes ini ya teman-teman, diharapkan nanti masing-masing industri
bisa saling bersaing dalam kelasnya gitu ya. Jadi tidak ada yang satu naik sedangkan yang lain harus turun atau terkubur gitu ya. Ya, lebih kepada penyetaraan industri obat tradisional berdasarkan jenisnya tadi. Industri obat tradisional yang selanjutnya disebut IoT adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Ya, kalau ini sudah pasti hampir sama seperti industri obat sintetis ya teman-teman, berdasarkan bangunan, lalu alat yang digunakan gitu ya, dan juga nanti pengujiannya. Kalau industri ekstrak bahan alam atau yang disebut dengan IEBA adalah industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir. Ya, mungkin kalau kalian pernah tahu ya, ada IEBA ini salah satunya kalau di Indonesia ada di daerah Solo, ya di Tawangmangu itu ya teman-teman, di bawahnya BPTO itu ya. Lalu ada usaha kecil obat tradisional atau disebut dengan UKOT, adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Kalau UMOT atau usaha mikro obat tradisional adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parem, tapel, pilis, dan juga cairan obat luar dan rajangan. Nah, lalu ada usaha jamu racikan. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan atau sediaan segar obat tradisional untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Ya, jadi kalian yang suka beli atau minum jamu di toko jamu, nah ini termasuk dalam usaha jamu racikan ya teman-teman. Dan yang paling terakhir ada usaha jamu gendong, adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat dengan segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Ya, selanjutnya untuk perizinannya ya. Setiap industri dan usaha ini di bidang obat tradisional wajib memiliki izin dari menteri. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Ya, jadi kalau kalian mau buat usaha jamu racikan atau usaha jamu gendong tidak perlu memiliki izin dari menteri. Selain wajib memiliki izin, industri dan usaha obat tradisional wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Lalu izin industri dan usaha obat tradisional berlaku seterusnya selama industri dan usaha obat tradisional yang bersangkutan masih berproduksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, lalu bagaimana kalau seandainya suatu industri obat tradisional tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan? Ya, yang pertama itu nanti bisa diberi peringatan secara tertulis ya teman-teman. Setelah itu mungkin nanti bisa penarikan produk dari pasar, lalu selanjutnya bisa juga langsung ke pemberhentian produksi atau pemberhentian izin industri tersebut gitu ya teman-teman. Iya, selanjutnya ada peraturan Kepala Balai Obat, Badan Obat Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2014. Iya, pada peraturan Kepala BPOM ini mengatur tentang larangan memproduksi dan mengedarkan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung Coptis sp, Berberis sp, Mahonia sp, Selidonium maius, lalu ada Pelodendron sp, Arkangelia flava, Tinospora radix, dan Catharanthus rosus. Iya, tujuan dari adanya peraturan Kepala BPOM RI nomor 10 tahun 2014 ini yaitu untuk perlindungan dari peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu. Ya, jadi nanti ada pengujiannya juga ya untuk obat tradisional yang beredar di pasaran harus tidak mengandung dari yang disebutkan tadi ya teman-teman. Karena apa? Karena ternyata
sebagai contoh kandungan alkaloid pada tumbuhan Coptis sp, Berberis sp, Mahonia sp, dan Selidonium maius. Lalu ada Pelodendron sp, Archangelica flava, dan Tinospora radix dapat menyebabkan iritasi pada ginjal dan juga nefrotoksik. Lalu untuk Caranthus roseus dapat menyebabkan depresi pada sumsum tulang. Ya, makanya itu untuk obat tradisional yang mengandung seperti ini dilarang, gitu ya. Lalu selanjutnya ada peraturan Kepala BPOM RI nomor HK 00.05.41.1384 tahun 2005. Ya, peraturan BPOM RI ini berisi tentang obat tradisional, obat herbal standar, fitofarmaka yang dibuat atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari kepala badan. Tetapi ada perkecualian ya pada peraturan BPOM RI ini, yaitu obat tradisional, obat herbal terbatas, fitofarmaka yang digunakan untuk penelitian. Lalu dikecualikan juga untuk obat tradisional impor untuk digunakan sendiri dalam jumlah terbatas. Lalu diperkecualian juga untuk obat tradisional impor yang telah terdaftar dan beredar di negara asal untuk tujuan pameran dalam jumlah terbatas. Lalu obat tradisional tanpa penandaan yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan jamu gendong, serta bahan baku berupa simplisia dan sediaan galenik. Ya, jadi kalau kalian nanti beli jamu di mungkin jamu gendong atau di usaha jamu racikan, jangan tanya ya nanti untuk nomor untuk izin edar dari kepala badan, ya badan kesehatan ya, karena tidak mungkin gitu ya. Ya, lalu selanjutnya ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076 garing Menkes garing SK garing Romawi 7 garing 2003, yaitu tentang pengobatan tradisional. Ya, yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan secara turun-menurun dan atau pendidikan atau pelatihan, dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, jadi untuk pengobatan tradisional ini boleh-boleh saja asalkan masih sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut atau masyarakat setempat gitu ya teman-teman. Ya, lalu juga kalau mungkin dia tidak memiliki bisa kita bilang tabib ya, biasanya si tabib atau si pemberi pengobatan tradisional ini, jika dia tidak memiliki sertifikat atau pelatihan, ya bisa saja. Apalagi kalau mungkin kalian tahu ya, ada pengobatan tradisional khusus patah tulang, itu biasanya namanya apa? Iya, namanya sangkal putung itu ya. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun biasanya ya teman-teman, gitu. Jadi nanti kalau ada yang mungkin pakai bekam, ada yang pakai mungkin sekarang lebih ada yang ekstrim lagi di setrum ya teman-teman, pakai setrum atau pakai ikan-ikan kecil, biasanya dimasukkan kakinya kita ke dalam situ ya. Nah, lalu ada sedot darah pakai lintah. Nah, itu juga termasuk dalam pengobatan tradisional. Ya, lalu klasifikasi pengobatan tradisional ada berdasarkan keterampilan. Contohnya pengobatan tradisional pijat urut ya, patah tulang, lalu ada sunat, karena dulu sunat itu dilakukan oleh calak ya atau dukun sunat gitu ya. Lalu ada dukun bayi. Nah, ini ya keren ya, masih bayi sudah jadi dukun gitu. Lalu ada refleksi, chiropraktik, dan pengobatan tradisional lainnya yang sejenis. Setelah itu ada juga pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan. Contohnya pengobatan tradisional ramuan Indonesia atau kita kenal dengan jamu. Lalu ada gurah, tabib, homeopati, aromaterapis, dan lain-lainnya yang sejenis. Ya teman-teman, sekali lagi saya ingin mau tekankan ya, bahwa kalau jamu itu merupakan
ramuan atau sediaan galenik yang kita gunakan untuk pengobatan, tetapi sifatnya masih ekstrak kasar atau crude ya. Tapi kalau kita sudah menyebut obat tradisional, berarti itu sudah mengacu pada salah satu jenis metabolit sekunder yang dianggap sebagai zat aktif gitu ya teman-teman. Jadi agak beda jamu dengan obat tradisional ya. Lalu juga ada pengobatan tradisional berdasarkan agama, contohnya pengobatan tradisional dengan pendekatan Islam, Kristen, Hindu atau Buddha dan lain-lain ya. Ya mungkin kalian sudah pernah di ruqyah atau dibacakan apa kalau sakit gitu ya. Nah itu juga termasuk pengobatan tradisional. Lalu selanjutnya ada berdasarkan supranatural. Nah ini pengobatan tradisional dengan tenaga dalam atau prana, lalu ada paranormal, ada reiki master, qigong, dukun, kebatinan dan lain-lain yang sejenis. Iya, jadi karena pengobatan tradisional mau itu di Indonesia, mau itu di Jepang Kampo, mau itu di India Ayurveda gitu ya, itu kan masih berdasarkan dari tahayul dengan menggunakan ada supranaturalnya ya teman-teman. Nah itu jadi juga masih termasuk dalam pengobatan tradisional. Ya teman-teman, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas, atau mungkin kalian sudah ada yang pernah mengalami atau berobat pada pengobatan tradisional seperti yang disebutkan tadi, bisa komen pada kolom komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya kita punya keputusan Menteri Kesehatan 584 garing Menkes garing SK garing Romawi 6 garing 1995 tentang sentra P3T, yaitu pengembangan dan penerapan obat tradisional. Ya, pada Kemenkes ini mengatur wadah untuk pengkajian atau penelitian atau pengujian, lalu pendidikan, pelatihan dan pelayanan pengobatan tradisional sebelumnya, dengan pengobatan tersebut diterapkan secara luas di masyarakat atau diintegrasikan ke dalam jaringan pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, jadi pada Kemenkes ini lebih mengatur pada pengkajian, penelitian dan pengujian gitu ya, sebelum digunakan atau diaplikasikan dalam pengobatan kepada masyarakat. Nah, sentra P3T ini tugasnya yang pertama nanti melakukan penapisan dan pengkajian atau penelitian atau pengujian pengobatan tradisional yang dapat dikembangkan, lalu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang pengobatan tradisional yang telah terbukti manfaat dan keamanannya, lalu tugasnya juga menyelenggarakan pelayanan pengobatan tradisional yang telah terbukti manfaat dan keamanannya sebagai percontohan, dan menyelenggarakan uji klinis atau uji penerapan obat tradisional yang potensial untuk menjadi fitofarmaka. Ya, pada keputusan Menkes tadi ya, lalu dikembangkan lagi oleh Permenkes nomor 03 garing Menkes garing Per garing Romawi 1 garing 2010 tentang saintifikasi jamu. Ya, saintifikasi jamu ini sebelumnya juga sudah saya singgung sedikit ya pada video sebelumnya ya. Kalau kalian mungkin belum nonton, bisa coba cari ya, judulnya perkembangan obat tradisional gitu ya. Ya, saintifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan dengan ruang lingkup promotif, preventif, rehabilitatif dan paliatif. Ya, lalu di situ juga akan diatur tentang pengobatan komplementer sebagai alternatif, yaitu pengobatan non konvensional yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, efektivitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. Iya, jadi saintifikasi jamu ini lebih mendorong kita untuk meneliti, tentunya berbasis pelayanan kesehatan ya, dari jamu lalu nanti menjadi
OHT gitu ya menjadi fitofarmaka, dan selanjutnya nanti bisa kita gunakan untuk pengobatan kepada masyarakat. Ya, sedangkan ilmu pengetahuan biomedik sendiri adalah ilmu yang meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi yang dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik saat ini, ya. Nah, itulah ilmu biomedik. Lalu tujuan pengaturan saintifikasi jamu pada Permenkes ini yaitu yang pertama, memberikan landasan ilmiah atau evidence base penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Lalu mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif melalui penggunaan jamu. Ya, jadi seperti video yang sebelumnya juga saya pernah bahas bahwa dalam pengembangan obat tradisional di Indonesia ini tidak hanya dilibatkan atau dilimpahkan kepada kita sebagai farmasis ya, tapi juga harus dengan jejaring dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, nanti bisa kita aplikasikan saintifikasi jamu ini untuk pengobatan kepada masyarakat gitu ya. Selanjutnya tujuannya untuk pengaturan saintifikasi jamu yaitu untuk meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu. Dan yang terakhir untuk meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu adalah tujuan dari pengaturan saintifikasi jamu dalam Permenkes ini ya teman-teman. Ya, selanjutnya yang terakhir yang saya bahas yaitu tentang peraturan BPOM RI nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Ya, persyaratan keamanan dan mutu produk jadi yang pertama kita bahas untuk obat dalam ya. Yang pertama ada rajangan yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Nah, nanti yang harus diuji atau memenuhi persyaratan keamanan yaitu ada organoleptik, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna. Lalu kadar air, untuk kadar airnya ini kurang sama dengan 10% gitu ya. Jadi boleh 10% atau di bawah 10%. Kalau di atasnya berarti tidak memenuhi persyaratan ya. Lalu untuk cemaran mikrobanya ada angka lempeng total atau ALT-nya harus kurang dari sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 koloni per gram. Untuk angka kapang hamir atau AKK-nya sama ya. Nanti untuk produk lainnya ya. Maksudnya untuk obat dalam yang tidak berupa rajangan juga ya. Untuk AKK-nya kurang lebih sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Untuk E. coli-nya kurang lebih kurang dari sama dengan 10 koloni per gram. Kalau Enterobacteriaceae itu harus kurang dari sama dengan 10 pangkat 3 koloni per gram. Sedangkan untuk Clostridia, Salmonella, dan Shigella harus negatif atau tidak ditemukan. Selanjutnya ada aflatoksin total yaitu aflatoksin B1, B2, G1 dan G2. Kadar aflatoksin total harus kurang dari sama dengan 20 mikrogram per kilogram dengan syarat aflatoksin B1-nya kurang dari sama dengan 5 mikrogram per kilogram. Lalu untuk cemaran logam beratnya untuk timbal kurang dari 10 mg per kilogram. Kadmiumnya harus kurang dari sama dengan 0,3 mg per kilogram. Untuk arsen kurang dari sama dengan 5 mg per kilogram dan raksa harus kurang dari 0,5 mg per kilogram. Lalu selanjutnya untuk bahan tambahan, penggunaan pemanis yang diizinkan tercantum dalam lampiran kedua yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Ya, jadi nanti untuk bahan tambahannya kalian bisa coba lihat di lampiran yang kedua pada
peraturan BPOM ini ya teman-teman. Nanti bisa kalian download dan kalian baca sendiri ya, kalian pelajari, kalian dalami lagi ya untuk bahan tambahannya ada apa saja di situ, sangat lengkap ya. Lalu untuk rajangan yang direbus yang sebelum digunakan, yang harus diperhatikan yaitu organoleptiknya harus diamati terhadap bentuk, rasa, bau, dan warnanya. Lalu untuk kadar airnya kurang dari sama dengan 10%. Lalu untuk cemaran mikrobanya juga sama seperti rajangan yang di awal tadi ya. Ya, lalu untuk aflatoksin, cemaran logam berat dan bahan tambahannya pun juga sama ya teman-teman. Ya, selanjutnya ada serbuk yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Yang wajib diuji untuk memenuhi persyaratan yaitu ada organoleptik, yaitu bentuk, rasa, bau, dan warna. Untuk kadar airnya juga masih sama, kurang dari sama dengan 10% gitu ya. Lalu ada persyaratan untuk memenuhi keseragaman bobot, di mana keseragaman bobot untuk serbuk Simplisia ini dari 10 kemasan primer. Kemasan primer itu kemasan per sasetnya itu ya teman-teman, sedangkan kemasan sekunder nanti dalam biasanya dos gitu ya, 1 unit dos atau so box gitu ya menyebutnya ya. Dari 10 kemasan primer tidak lebih dari 2 kemasan yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari tabel, dan tidak 1 kemasan pun yang bobot isinya menyimpang dari 2 kali lipat dari tabel berikut. Ya, seperti yang di sini ya teman-teman, dimana ini bobot rata-rata serbuk kita, dan ini adalah penyimpangan terhadap bobot rata-ratanya ya. Ya, nanti kalian bisa hitung sendiri ya, persen penyimpangan bobot rata-rata. Ya, atau biasa kalau kalian hitung nanti pakai persamaan matematik persen CV gitu ya teman-teman. Iya, lalu selanjutnya ada cemaran mikroba. Untuk cemaran mikrobanya ALT-nya kurang dari sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 koloni per gram. Lalu AKK-nya kurang dari sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Untuk E. coli-nya kurang dari 10 koloni per gram. Untuk Enterobacteria juga sama ya, kurang dari sama dengan 10 pangkat 3 koloni per gram, dan Clostridia, Salmonella, dan Shigella harus negatif. Ya, lalu aflatoksin total, cemaran logam berat, dan bahan tambahnya juga sama seperti ketentuan di depan tadi ya. Lalu selanjutnya untuk sediaan lainnya, yaitu serbuk instan, granul, serbuk effervescent, pil, kapsul, kapsul lunak, tablet atau kaplet, tablet effervescent, tablet hisap, pastiles, dodol atau jenang, film strip, dan cairan obat dalam. Yang wajib diuji untuk memenuhi persyaratan yaitu untuk pertama ada organoleptik, yaitu pengamatan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna. Lalu untuk kadar airnya, untuk sediaan obat padat yang penggunaan obat dalam mempunyai kadar air harus kurang dari sama dengan 10%, kecuali untuk effervescent harus kurang dari sama dengan 5%, dan untuk film strip kurang dari sama dengan 15%. Untuk waktu hancurnya, kalau kita buatnya pil kurang dari sama dengan 60 menit, kalau kapsul kurang dari sama dengan 30 menit, kalau kapsul lunak itu kurang dari sama dengan 60 menit. Lalu untuk tablet atau kaplet yang tidak bersalut kurang dari sama dengan 30 menit, tablet bersalut gula kurang dari sama dengan 60 menit, tablet bersalut film kurang dari sama dengan 60 menit, tablet hisap kurang lebih sama dengan 5 menit. Kalau tablet bersalut enterik tidak hancur dalam waktu 120 menit dalam larutan asam, dan selanjutnya hancur kurang dari sama dengan 60 menit dalam larutan dapar fosfat. Kalau tablet effervescent kurang dari sama dengan 5 menit, sedangkan untuk film strip kurang dari sama dengan 5 menit.
Ya, untuk keseragaman bobotnya, untuk serbuk instan, serbuk effervescent dan granul dari 20 kemasan primer tidak lebih dari 2 kemasan yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata yang dinyatakan pada penandaan lebih besar dari harga yang ditetapkan dalam kolom A, dan tidak satupun kemasan yang bobotnya isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan dalam kolom B, seperti yang tertera pada tabel berikut ya teman-teman, di mana bobot rata-rata isi serbuk atau granul biasanya 5 gram sampai dengan 10 gram. Untuk penyimpangan bobot isi rata-ratanya pada kolom A adalah 8% dan kolom B adalah 10%. Lalu untuk pil, dari 10 pil yang diuji nanti tidak lebih dari 2 pil yang menyimpang dari tabel dan tidak satupun yang menyimpang dari 2 kali lipat dari tabel seperti yang ada di sini ya teman-teman. Seandainya kalau bobot rata-rata pil kalian 300 mg sampai 1,5 gram gitu ya. Nah, nanti penyimpangan terhadap bobot rata-ratanya adalah plus minus 8%. Selanjutnya ada tablet atau kaplet, tablet hisap, pastillus, dan tablet effervescent. Yaitu dari 20 tablet atau kaplet atau tablet hisap atau pastillus atau tablet effervescent, tidak lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar daripada harga yang ditetapkan dalam kolom A, dan tidak satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya yang lebih besar dari harga yang ditetapkan dalam kolom B, gitu ya. Iya, ini kurang lebih hampir sama kalau kita menghitung uji keseragaman bobot tablet untuk obat sintetis ya teman-teman. Iya, kalau bobot rata-rata tablet, kaplet, tablet hisap atau tablet effervescent obat tradisional kalian lebih dari 300 mg, maka tidak boleh menyimpang terhadap bobot rata-rata pada kolom A yaitu 5% dan kolom B-nya 10%. Ya, lalu untuk obat luar, yang pertama ada sediaan cair. Untuk cairan obat luar, losio, parem cair masih sama, yang harus diuji adalah organoleptik. Lalu pada sediaan cair ini ada volume terpindahkan ya teman-teman, yaitu volume rata-rata larutan yang diperoleh dari 10 wadah yang tidak kurang dari 100% dan tidak satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang dinyatakan pada penandaan. Jika dari 10 wadah yang diukur terdapat volume rata-rata kurang dari 100% dari yang tertera pada penandaan, akan tetapi tidak ada satu wadah pun volumenya yang kurang dari 95% dari volume yang tertera pada penandaan, atau terdapat tidak lebih dari satu wadah volume yang kurang dari 95% tetapi tidak kurang dari 90% dari volume yang tertera pada penandaan, dilakukan pengujian terhadap 20 wadah tambahan. Nah, lalu volume rata-rata larutan yang diperoleh dari 30 wadah tadi, karena 10 tadi, dan yang kedua kita tambah 20 wadah ya, jadi 30 wadah. Nah, dari data yang diperoleh dari 30 wadah tidak kurang dari 100% dari volume yang tertera pada penandaan, lalu tidak lebih dari 1 dari 30 wadah volume yang kurang dari 95%. Tetapi tidak kurang dari 90% seperti yang tertera pada penandaan. Lalu yang kedua ada sediaan semi padat, contohnya untuk sediaan salep, krim, dan gel. Yang wajib diuji yaitu ada organoleptik, lalu ada cemaran mikroba juga karena kita menggunakan adanya pelarut air ya teman-teman. Jadi harus diuji cemaran mikrobanya seperti ALT-nya, angka lempeng totalnya atau ALT untuk salep, krim, dan gel kurang dari sama dengan 10 pangkat 7 koloni per gram.
Lalu untuk salep krim gel untuk luka itu kurang dari sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 koloni per gram. Lalu untuk AKK-nya atau angka kapang kamirnya, salep, krim dan gel kurang dari sama dengan 10 pangkat 4 koloni per gram, dan salep, krim, gel untuk luka kurang dari sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 koloni per gram. Lalu untuk Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa harus negatif. Lalu untuk sediaan padat, contohnya ada parem, serbuk obat luar, pilis, tapel, plester, suppositoria untuk wasir, lalu rajangan obat luar dan bentuk lain yang sesuai. Yang wajib kita uji nanti harus memenuhi persyaratan organoleptik, lalu kadar air yaitu kurang dari sama dengan 10% dan waktu hancur. Untuk waktu hancur ini contohnya pada suppositoria untuk wasir tidak lebih dari 30 menit untuk suppositoria dengan dasar lemak, dan tidak lebih dari 60 menit untuk suppositoria dengan dasar atau basis larut dalam air. Lalu selanjutnya untuk keseragaman bobot. Untuk keseragaman bobot suppositoria untuk wasir yaitu dari 10 suppositoria tidak lebih 1 suppositoria menyimpang dari tabel dan tidak satupun yang menyimpang 2 kali lipat dari tabel yang seperti berikut ini ya teman-teman, dimana bobot rata-rata kalau suppositoria kalian lebih dari 3 gram maka tidak boleh 1 suppositoria menyimpang dari kurang lebih 5% dan tidak satupun menyimpang dari 2 kali lipat 5%. Ya, sampai di sini ya pembahasan kita tentang regulasi obat tradisional yang di Indonesia. Mungkin kalian ingin lebih mempelajari lebih lengkap, lebih dalam, nanti kalian bisa cari sendiri ya untuk masing-masing regulasi ya, Permenkes atau peraturan BPOM atau keputusan tadi ya. Nah, nanti kalian bisa lebih baca lebih lengkap lagi gitu ya, dan tentunya nanti kalian lebih tahu. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir ya. Sebelum kita tutup pada video kali ini, jangan lupa ya yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan juga nyalakan loncengnya. Like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan sebagai pembelajaran dan diskusi bersama ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.